Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pasti akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Sahabat sekalian, ternyata dalam hidup ini ada orang yang tujuannya hanya dunia, bukan Allah tujuannya. Karenanya, maka orang-orang yang tujuannya dunia itu pasti diperbudak dunia, letih dan sengsara. Pergi pagi, pulang petang, bahkan penghasilan pas-pasan. Terus tanpa diawali niat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahi alil adim. Tanpa niat untuk ikhtiar di jalan Allah agar untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah diperbudak dunia. Dikumpulkannya harta sebanyak-banyaknya, dibelikannya makanan, pakaian, rumah, kendaraan. Nauzubillah, ternyata orang-orang yang mengumpulkan harta ini lelah, letih. Kenapa letih? Bayangkan saja, ketika kita mengumpulkan makanan yang banyak itu ternyata tidak dimakan semua. Tapi hanya sepanjang jari lewat sedikit selesai. Selebihnya jadi kotoran, selebihnya dimakan tikus, dimakan ayam, selebihnya mungkin dimakan anak kita, saudara kita. Dan hanya sedikit. Lalu kita berjibaku tuh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi ujungnya kita tidak menikmati harta itu. Nah, itulah yang disebut meletihkan, melelahkan. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk makan. Lihat binatang. Binatang itu hanya pergi pagi, pulang, petang, perut, kenyang, tidur lagi, bangun lagi. Terus, manusia yang amat mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa bukan tidak boleh kita berikhtiar, tapi pastikan tidak diperbudak dunia. Awali setiap ikhtiar kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, beri rezeki yang halal, yang berkah. Ya Allah, beri rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah, bukan hanya untuk sekedar mengumpulkan harta. Ya Allah, beri kedudukan yang tinggi, yang derajat yang amanah untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ya Allah, beri rezeki yang banyak untuk menolong fakir miskin, untuk beribadah, untuk menafkahi keluarga. Jadi bukan hanya sekedar tujuan kita mengumpulkan harta karun, seperti Qarun, akhirnya celaka dunia dan akhirat. Kenapa? Karena memang dunia itu yang membuat diri kita silau, senang, cinta, awal daripada perbuatan dosa kita. Sehingga kita mengumbar hawa nafsu, ingin beli ini, beli itu, dipakai enggak, ingin punya ini, punya itu, dinikmati tidak.
Banyak kan, begitu banyak harta, ternyata hartanya kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, menyengsarakan. Maka jadikanlah dunia ini hanya tempat ladang amal soleh untuk beribadah kepada Allah. Artinya jadikanlah ikhtiar itu bernilai ibadah, bernilai jihad fisabilillah. Untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk mengumpulkan mengumbar hawa nafsu, mengumpulkan harta, lalu dipakai untuk berzina, dipakai untuk berjudi, dipakai mabok-mabokan. Inilah yang disebut diperbudak dunia. Akhirnya apa? Sengsara dunia dan akhirat. Maka dari itu, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Semoga visi besar kita itu selalu berniat untuk ibadah, ikhtiar untuk ibadah, sholat, zakat, sedekah, semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Termasuk berbicara ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini bagian daripada upaya kita sebagai manusia untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat yang mulia, yang baik hatinya, mari kita beristighfar. Astagfirullah Rabbal baroya, Astagfirullah minal khotoya, Rabbi jidni ilman nafian, wawafikni amalan solihan, watub alaya taubatan nasuha, watub alaya taubatan nasuha, watub alaya taubatan nasuha. Semoga kita jadi hamba Allah, jadi budaknya Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan budaknya dunia. Karena akan jadi budak dunia, maka kita akan sedih, sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Nauzubillah. Kita berharap dunia ini hanya tempat untuk berladang amal soleh, tempat untuk berladang amal soleh untuk menuju akhirat, tempat beribadah kita, bukan tujuan. Bumi ini bukan tempat tinggal yang abadi buat kita, tapi tempat meninggal. Tempat pulang kita adalah akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dapat kembali kepada Allah SWT ketika kita taat dan patuh kepadanya. Setiap hari, setiap saat, selalu taat, patuh dan taat kepadanya. Jadikanlah hidup ini hidup yang penuh makna, penuh manfaat bagi banyak orang. Setiap hari jadikanlah hidup ini selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setiap hari, terus dan terus menerus. Kalau kita terus menerus beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir setiap saat dan waktu, dimanapun kita berada, pasti Allah akan dekat dengan kita, dan kita tidak takut, tidak sedih hati, dan Allah berikan surga, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan selalu bahagia dunia akhirat. Jadikanlah visi besar kita adalah, tujuannya adalah bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.